baik dari jalur hasil pemadanan DTKS, hasil pemadanan P3KE, dan hasil usulan Dinas Pendidikan Pemangku Kepentingan, kami pilih apakah masuk ke SK nominasi atau ke SK pemberian. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu, untuk SK nominasi dan SK pemberian ini ada bedanya. SK nominasi adalah peserta didik yang dimaksud yang ditetapkan belum mempunyai rekening yang sudah diaktifasi. Sementara yang masuk ke dalam SK pemberian adalah peserta didik yang sudah memiliki rekening yang sudah diaktifasi. Nah, selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu, kita sama-sama cermati tabel yang tampil pada layar ini. Tadi saya sampaikan bahwa hasil padan DTKS dan P3KE ada sejumlah data dari seluruh total peserta didik yang ada di Dapodik. Kita bisa lihat di sini untuk setiap jenjangnya, hasil padan DTKS dan P3KE ada sejumlah data yang totalnya 17.063.997 untuk padan DTKS dan padan P3KE sebanyak 9.568.916. Namun hal ini masih beririsan. Jadi Bapak dan Ibu kalau melihat di sini tentunya Bapak dan Ibu tidak perlu menjumlah antara 17 juta dengan 9 juta karena hal ini beririsan. Namun Bapak dan Ibu bisa memperhatikan baris selanjutnya, yaitu data residu, di mana hasil padanan DTKS ada yang belum ditandai layak PIP di Dapodik. Artinya ini anomali. Di satu sisi dia padan DTKS, dia tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial, dia tercatat di data P3KE, penanganan kemiskinan ekstrim, tetapi satuan pendidikan tidak mencentang layak PIP. Akhirnya ini menjadi anomali, apakah dia benar miskin atau tidak miskin. Kami menyampaikan kepada satuan pendidikan agar memperhatikan pencentangan atau penandaan layak PIP ini kepada peserta didik yang memang Bapak dan Ibu di satuan pendidikan melihat bahwa siswa ini berasal dari keluarga miskin rentan miskin. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini perbandingannya. Untuk padan DTKS yang tidak layak PIP, totalnya 485.846. Dia tidak akan bisa ditetapkan sebagai penerima PIP karena tidak ditandai layak PIP. Gitu ya, meskipun ada di dalam DTKS. Nah, kemudian yang padan P3KE tidak layak PIP ada 379.350 peserta didik. Bapak dan Ibu bayangkan, meskipun ini tidak perlu dijumlah antara 485.000 dengan 378.000, tetapi kita sudah bisa melihat minimalnya sekitar 500.000 peserta didik yang gagal menerima haknya karena tidak ditandai layak PIP. Selanjutnya adalah ditandai layak PIP, bisa balik dulu sebentar. Bisa balik ke slide sebelumnya ya. Selanjutnya, layak PIP sudah ditandai layak PIP tetapi masih bermasalah pada variabel-variabel tertentu, yang mana variabel-variabel ini tadi masuk ke dalam variabel-variabel yang harus diperhatikan pada saat kami melakukan validasi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa membandingkan antara yang bermasalah dengan data hasil pemadanan atau data yang terpisah antara DTKS dan P3KE. Total permasalahan terbagi menjadi 5 permasalahan variabel yang bermasalah yang tidak bisa kami tetapkan sebagai penerima PIP, bahkan tidak bisa diusulkan lagi oleh Dinas Pendidikan maupun pemangku kepentingan. Yang pertama adalah bermasalah NISN-nya, 179.582 siswa, dibandingkan dengan total data Dapodik 42 juta di atas. Atau nanti konfirmasi kembali dengan tim Dapodik. Kemudian NIK yang bermasalah sangat besar, 723.653. Dan juga tanggal lahir yang bermasalah, 155.635. Tanggal lahir masih banyak yang diisi muda sekali seperti umur usianya kalau dihitung itu 5 tahun, 3 tahun gitu. Padahal dia sudah jelas ada di satuan pendidikan. Kemudian penghasilan orang tua masih diisi asal-asalan, ada 62.024. Kemudian Bapak dan Ibu yang menarik adalah kita lihat di baris duplikasi dengan Kemenak. Ada sejumlah peserta didik yang tercatat sebagai penerima program Indonesia Pintar juga di madrasah dan pondok pesantren dengan total 28.731. Nah, hal ini bisa diantisipasi oleh Bapak dan Ibu dari Dapodik, nanti akan disampaikan oleh narasumbernya dari sistem Dapodik.
kami menerima informasi ini berdasarkan hasil pemadanan kami setelah cek dengan Kementerian Agama, bahwa penerima PIP yang sama NIK-nya dengan kami sebanyak 28.731. Namun hal ini sudah kami usahakan untuk kami atasi apabila sebelum SK kami coba cek terlebih dulu agar bisa mengurangi duplikasi yang mana pada tahun lalu tentunya lebih besar. Duplikasinya sekitar 300.000. Tapi tahun ini kami temukan sebanyak 28.731. Nah, selanjutnya, tadi disampaikan ada SK nominasi dan ada SK pemberian. Namun pada akhir tahun, pada sekitar bulan Oktober, kami melakukan analisis kembali apakah sudah efektif dan efisien dalam hal menyalurkan. Kami melakukan relaksasi kepada SK nominasi yang belum sempat mengaktifasi sampai dengan bulan Oktober. Kami tetapkan masuk ke dalam SK pemberian dan kami salurkan dananya. Penyaluran dana hanya dilakukan setelah peserta didik ditetapkan pada SK pemberian. Jadi normalnya SK nominasi pada peserta didik yang belum punya rekening yang sudah diaktifasi, setelah mengaktifasi baru masuk ke dalam SK pemberian. Tetapi dalam hal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kami melakukan relaksasi pada sekitar bulan Oktober, sehingga peserta didik yang tadinya belum mengaktifasi yang masuk SK nominasi akan kami tetapkan langsung ke SK pemberian tanpa mengurangi atau menghapus kewajibannya tetap melakukan aktivasi rekening. Karena kalau belum melakukan aktivasi rekening, maka peserta didik ini tidak bisa menarik dananya. Jadi kesimpulannya adalah jenis SK pemberian jenis SK pemberian yang pertama adalah SK pemberian murni yang mana memang kami tetapkan dia sudah punya rekening aktif, dan kemudian SK pemberian dari hasil aktivasi SK nominasi, dan yang ketiga adalah SK pemberian hasil relaksasi dari SK nominasi. Nah, pada saat sudah masuk ke dalam SK pemberian, barulah kami salurkan dananya. Untuk SK nominasi belum kami salurkan, kecuali memang yang sudah direlaksasi. Selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu, kalau melihat ilustrasi alur proses ini, mencerminkan atau menggambarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh kami, yaitu dari hasil pemadanan data siswa dengan DTKS P3KE, usulan Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan yang tervalidasi. Kami pilih apakah masuk ke SK nominasi atau langsung masuk SK pemberian, dan dapat dilakukan relaksasi menjelang akhir tahun. Selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kami sampaikan bahwa ada peserta didik yang ditetapkan pada kategori 1, yaitu yang bersumber dari DTKS dan P3KE. Peserta didik ini kami terbitkan KIP yang bentuknya saat ini adalah digital. Sehingga Bapak dan Ibu sudah tidak ada lagi Kartu Indonesia Pintar berupa fisik. Itu sudah tidak ada. Sejak tahun 2021 pertengahan, kami sudah mengubahnya menjadi bentuk digital yang datanya dapat diakses di Si Pintar. Dari Satuan Pendidikan, login, kemudian masuk ke menu KIP digital, dan di sana Bapak dan Ibu akan temui sejumlah peserta didik yang sudah kami terbitkan KIP digitalnya, yaitu untuk peserta didik yang ditetapkan berdasarkan data DTKS dan atau P3KI. Di sini dapat dilihat ada QR Code di situ. QR Code ini dapat Bapak dan Ibu atau kami gunakan untuk mengecek apakah Kartu Indonesia Pintar ini palsu atau asli. Nah, dengan bentuk digital seperti ini, kami sudah tidak ada lagi proses pencetakan, pengiriman, atau pemalsuan, atau kerusakan, atau penggantian, karena semuanya tinggal di-download lagi saja di menu Si Pintar. Selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, kami menyampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia bahwa pengelola program Indonesia Pintar, selain kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbudristek, ada pengelola di tingkat
provinsi, ada pengelola di tingkat kabupaten kota, di mana pengelola di tingkat provinsi yaitu ditetapkan oleh kepala dinasnya untuk mengurus pelaksanaan program Indonesia Pintar pada jenjang SMA, SMK, dan satuan pendidikan khusus atau SLB. Sementara tim PIP Dikdasmen di kabupaten kota ditetapkan oleh kepala dinasnya akan mengurus untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta satuan pendidikan kesetaraan. Dan satu lagi Bapak dan Ibu, ada tim PIP Dikdasmen Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dan hal ini masih banyak kami temui pada saat kami supervisi atau monitoring ke lapangan. Tim PIP Dikdasmen di Satuan Pendidikan belum dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dan kami berharap melalui webinar ini, Bapak dan Ibu bisa saling mengingatkan untuk membentuk tim PIP Dikdasmen di Satuan Pendidikan, agar pekerjaan-pekerjaan program Indonesia Pintar di Satuan Pendidikan dapat berjalan optimal. Selanjutnya. Nah, untuk tim PIP Dikdasmen Satuan Pendidikan, idealnya ada ketua, ada anggota, dan ada operator yang akan login ke dalam sistem kami. Tetapi apabila dijadikan satu orang saja boleh atau tidak, pertanyaannya seperti itu boleh. Yang penting pekerjaannya selesai. Selanjutnya. Nah, bank penyalur yang kami tugaskan untuk menyalurkan dana bansos PIP ini adalah Bank Rakyat Indonesia, BRI untuk jenjang SD, SMP, SDLB, dan SMPLB, serta paket A, paket B. Kemudian Bank Negara Indonesia, yaitu untuk jenjang SMA, SMK, SMALB, dan paket C. Dan Bank Syariah Indonesia untuk seluruh jenjang. Namun hanya khusus untuk Provinsi Aceh saja. Selanjutnya. Ya, baik Bapak dan Ibu, seperti tadi disampaikan bahwa ada kenaikan biaya satuan untuk jenjang pendidikan menengah, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat di slide ini untuk jenjang SD dan jenjang SMP atau sederajat masih tetap sama, SD 450.000 per tahun, SMP 750.000 per tahun, tetapi untuk jenjang SMA dan sederajat menjadi 1.800.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1 juta, kenaikannya cukup signifikan. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu kami mengingatkan terkait peruntukan dana PIP ini adalah untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi antar peserta didik bisa jadi kebutuhannya berbeda, maka disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Dan kami ingatkan, dana PIP ini adalah bukan untuk membayar atau melunasi SPP, khususnya di satuan pendidikan swasta. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, bisa kita cermati sama-sama apa sebenarnya yang menjadi tugas dan kewajiban dari pengelola PIP di satuan pendidikan. Satuan pendidikan tentunya mengusulkan dengan menandai peserta didik dimaksud layak PIP sesuai dengan persyaratan, kemudian melakukan sosialisasi serta memantau pelaksanaan PIP di lingkup satuan pendidikannya. Yang ketiga adalah membantu kelancaran proses aktivasi rekening dan atau sekaligus penarikan dana peserta didik penerima bantuan di satuan pendidikannya. Jadi lingkup kerjanya memang di satuan pendidikannya dari mulai mengusulkan, kemudian melakukan sosialisasi, pemanfaatan dana ini seperti apa, dan selanjutnya adalah membantu kelancaran prosesnya. Apabila ke bank penyalur, maka dibuatkan surat pengantar, kemudian diberikan informasi yang lengkap untuk kapan penarikan dana PIP atau seperti apa penarikan dana. Nah, itu lingkup atau tugas dan kewenangan dari pengelola PIP di satuan pendidikan. Selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, kami melayani publik dari berbagai kanal. Dari mulai kami mempunyai grup WhatsApp, kemudian kami juga selalu menjawab semua pertanyaan yang masuk ke dalam portal lapor. Kami juga ada unit layanan terpadu yang kami layani hampir setiap hari kerja. Dan kami juga ada layanan Zoom apabila Bapak dan Ibu di lapangan ada kendala, ada permasalahan yang sulit terpecahkan, laporkan kepada Dinas Pendidikan. Apabila belum terpecahkan, maka kami bisa diundang untuk kami cari tanggal dan waktu yang tepat agar kami bisa berdiskusi kepada Bapak dan Ibu mencari jalan keluar untuk pelaksanaan hambatan dari pelaksanaan program Indonesia Pintar. Selanjutnya. Lanjut.
Nah, Bapak dan Ibu, sedikit kami sampaikan bahwa program Indonesia Pintar ini menggunakan sistem informasi yang terpusat, yaitu Sistem Informasi Program Indonesia Pintar atau kita sebut Si Pintar. Jumlah akunnya pada saat ini sebanyak 221.162 karena seluruh satuan pendidikan dapat mengakses ke Si Pintar ini. Si Pintar ini memiliki data yang cukup transparan dan akuntabel, dan saat ini sudah juga dikonekkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, dan BPKP. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini karena berbagai instansi eksternal dan juga internal, maka kami mengatur siapa bisa mengakses yang mana dengan metode kami bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, dalam hal fitur-fitur yang kami tampilkan, menu-menu yang kami suguhkan di dalam Si Pintar ini, Bapak dan Ibu bisa melihat dari mulai publik bisa mengakses, dari mulai admin kami di Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia, satuan pendidikan atau sekolah di seluruh Indonesia, pemangku kepentingan, para auditor, dan bank penyalur. Seluruhnya kami atur bagaimana siapa dapat mengakses data yang mana begitu. Selanjutnya.